Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of View. Senang sekali saya Baim bisa hadir kembali buat podcaster yang ada di seluruh Indonesia, khususnya buat warga Kota Dumai. Di malam hari ini, di kesempatan ini, kita bakal ngobrolin seputar hal-hal yang menarik tentunya. Hal-hal yang tentunya lagi menjadi pembicaraan di masyarakat ya. Apa aja itu? Nanti kita bakal hadirkan narasumber kita yang kebetulan malam hari ini kita kedatangan dari anggota Komisi 3 ya, DPRD Kota Dumai. Saya perkenalkan saja langsung, Bang Aci. Selamat malam, Bang. Malam. Oke, Bang Aci Haji Johannes Markus Parluhutan Tetelepta SH.MH. Bener, Bang? MM. Salah Pi. MM ya. Ya. Oke, alhamdulillah terima kasih Bang sudah hadir bersama kami di malam hari sama-sama. ini. Tentunya ini sebuah kebanggaan juga buat POV ya. Ya. Dan bentuk dukungan juga buat adanya kita di sini nih, Bang. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Oke, jadi Komisi 3 DPRD Kota Dumai ini ya membidangi masalah kesehatan, Bang ya. Ya. Kesehatan masyarakat, perencanaan daerah, terus ada lagi pengendalian lingkungan hidup, tata ruang kota, perumahan dan pemukiman, infrastruktur dan rumah sakit. Ya. Oke. Itu yang dibidangi, Bang ya. Ya. Sebelumnya Ya. nih Bang, sebelum kita bahas nanti lebih jauh, Ya. Abang lahir dan besar di mana sih, Bang? Saya lahirnya di Dumai. Di Dumai, Bang ya? Ya. Di mana, Bang? Kalau dulu di Jalan Sultan Syarif Kasim itu ada bidan. Mm-mm. Ya, saya di situ. Bisa lebih dekat, Bang. Ya. Di Jalan Sultan Syarif Kasim dulu. Mm-mm. Saya lupa nama bidannya, tapi saya lahir besar di Dumai. Oke, masih hidup nggak bidan, Bang? Udah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ya. Semoga ya Bu bidannya juga di tempat yang layak lah, Bang, Amin, ya. amin, amin, Jadi kalau amin. sudah ngebahas tentang Bu bidan itu berarti Iya. kita ya ingat dia juga kan Iya. ya. Orang-orang yang berjasa juga buat Kota Dumai yang mungkin Betul. dulu pernah lahir di sana juga ya. Ya. Ditolong sama beliau juga ya. Bidan Karyami. Oh, Bidang Karyami. Iya, Ya, Bidang ya, Karyami. ya. Mudah-mudahan ahli keluarganya masih ada nih. Iya. Mm-mm. Terus ini, Bang, Ya. Abang lahir di Dumai ya, Iya. besar juga di Dumai. Ya. Setahu saya dulu nih, Bang, Ya. yang saya lihat, yang saya ikutin dulu, Abang ini pengusaha nih awalnya. Mm-mm. Benar ya? Kontraktor, Kecil-kecilan. kecil-kecilan ya. Kecil-kecilan. Basic, dia backgroundnya dulu itu ya, Bang ya. Ya. Backgroundnya itu, terus saya juga tahunya dulu Abang nih aktivis OKP, Ya. organisasi kemudaan ya, Ya. pemuda Pancasila. Ya. Benar, Bang ya. Benar. Terus kemudian yang membuat Abang tertarik nih terjun ke dalam politik seperti saat ini. 2 periode nih, Bang. Ya. Bener 2 periode ya. Alhamdulillah. Oke, apa nih, Bang? Motivasi Abang nih, Ya, Bang? pertama Hmm. kita sebagai putra tempatan ya. Kemarin itu kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya sosial. Mm-mm. Dan kita juga ketemu banyak orang, Ya. yaitu ada di Pemuda Pancasila yang saya pahami saat Iya. itu. Dan sambil berjalannya waktu, ya kita juga nggak nyangka. Mm-mm. Ada beberapa ya teman yang nawarin awal-awalnya, Mm-mm. kita kurang tertarik lah sama politik. Mm-mm. Kita anggap dunia usaha itu jauh lebih menjanjikan, jauh lebih baik. Secara Ternyata, finansial. ya. Mm-mm. Tapi kita hidup ini ternyata bukan finansial saja, Benar. ya kan? Tetapi juga harus bisa mengerti banyak orang dan juga Bermanfaat kita, juga buat iya, banyak. kita juga menjalani kehidupan juga bisa bermanfaat ya. Kita manusia yang tidak sempurna, pasti banyak kekurangan. Mm-mm. Kita belajar dengan melalui jalur politik, kita bagaimana bisa berbuat untuk orang. Kalau kemarin mungkin kurang interest ya, artinya kita menjalani hal-hal yang biasa sosial sifatnya. Tapi dengan jadi dewan melalui jalur politik, kita bisa lebih banyak berbuat. Berbuat lebih banyak Iya, buat orang banyak juga, Bang ya. iya, Oke. Kita ucapin selamat juga nih buat Bang Aci nih. iya. Menjadi nakoda nih buat Gerindra Kota Dumai kayaknya nih. Nakoda kapal. Iya, nakoda kapal. Iya, iya. Iya benar, Bang ya. Iya, Jadi alhamdulillah ya Bang Aci juga dipercaya oleh simpatisannya iya. untuk menduduki sebagai ketua Gerindra Kota Dumai. Sejak kapan nih, Bang? Tanggal 16 kemarin? 16 Agustus, cuman prosesnya itu di tanggal 18. Tapi sebenarnya ini sebuah proses yang kami pahami sebagai kader bahwa Gerindra ini kan beda ya sama yang lain ya. Iya. Bahwa kita partai komando. Heeh. Hari ini bisa saja saya suatu saat juga pasti akan berganti. Nah, itu tinggal kita maknai aja bahwa ini hal yang biasa dan siapapun kader punya kesempatan untuk itu. Mohon izin nih, Bang. Ya.
terkait penunjukan Abang nih ya Ya, di ya. Ketua Gerindra. Ya. Ini bukan hasil musyawarah tapi hasil dari SK, surat keputusan Bang. Ya, Boleh tahu nih Bang, apa yang terjadi sebenarnya Bang? sebenarnya nggak ada masalah. No Ya, problem, artinya kita punya tingkatan yang lebih tinggi saat kita berbicara soal partai. Kita berbicara tingkat kabupaten kota, ada provinsi dan pusat. Ya itu hal yang makanya saya bilang tadi hal yang biasa. Ya, Semenjak adanya Gerindra sampai hari ini kita memang komando. ya. Ya bisa saja kita dikasih waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun atau Tiba-tiba bahkan komando udah nunjukin langsung ya. iya. Nah, artinya kita ngaku bahwa kita butuh penyegaran juga Iya. ya, artinya kesempatan setiap kader itu sama. Dan alhamdulillah hari ini kita kompak, kita solid bahwa tidak ada hal-hal yang Benar. perlu dibesar-besarkan. Ya, kalaupun memang ada permasalahan-permasalahan dalam tubuh partai, Ya. itu dinamakan politik lah ya, Iya, biasa, hal yang lumrah saja. Semua iya. semua partai juga mengalami hal seperti itu. Pasti. Tinggal menyikapinya saja, Bang ya. Cuman kan begitu, Ah. ini si Aci, ini si B, itu menjadi sesuatu. Padahal Ya. sebenarnya kami berdirinya sama, tugas dan fungsi juga tanggung jawabnya sama. Benar. Enggak pun ketua, tetap punya Tanggung jawab fungsi. sama. Ya, Ah. itu dia. Ya intinya mudah-mudahan di saat Abang terpilih ini dipercaya untuk Gerindra Kota Dumai, Ya. makin solid lah. Insya Ya. Allah. Insya Allah makin solid, makin kompak juga karena memang kekuatannya di situ nih. Iya. Dan masyarakat juga akan menilai nih. Betul. Kalau partainya udah aut-autan, berantem antara ini dan itu ya. Itu juga orang jadi pemilih juga akan memikir nih ya. Iya. Jadi yang terutama mudah-mudahan makin kompak, makin solid Insya ya. Allah. Mudah-mudahan juga bisa dipercaya lagi nih Bang. Amin. Amin ya. Kan kita nggak bisa kerja sendiri kan. Bener. Nah, itu Ya, dia. makanya kita juga tim nih Bang. Iya. Ya. Kalau saya kerja sendiri Iya, saya iya. nggak bisa Bang. Iya. Ya makanya ada yang dipercaya, ada yang ngedit, ada yang ngambil gambar gitu kan. Iya. Termasuk juga di bidang-bidang lain, antara bidang masing-masing lah Bang ya. Iya. Oke. Jadi 2 periode. Sejak kapan nih Bang? Saya nerima teman ya, saya punya teman. Teman itu di partai dan mengenalkan saya dengan Partai Gerindra. Waktu itu saya cuma dengar Pak Prabowo katanya Ya. begitu. Pak Prabowo 2012 kita masuklah jadi kader partai. Jadi kader partai Ya, 2012 terus 2012. Lalu kita ngikuti rangkaiannya, prosedurnya sampai kita mencaleg di 2013. 1 tahun. 1 kurang, tahun ya. Di 2014 kita kontestasi. Alhamdulillah terpilih. terpilih. Strategi apa yang Bang terapkan nih Bang? Sebenarnya nggak ada sih. Kalau 1 tahun ya, waktunya Iya. 1 tahun. Ya. kalau dipikir kita siapa, Iya, iya. basic untuk politik tuh nggak punya. Tapi itu tadi saya bilang, setiap kita mengerjakan sesuatu dengan niat yang baik, insya Allah pasti ada Ada hasilnya. jalan, ada dimudahkan juga ya. Orang kan pikir itu si Aci ikut politik, nggak ada itu pasti. Tapi ternyata kenyataan lain bahwa kita dikasih dengan niat sungguh-sungguh, doa kita dan restu orang tua. Bener. Itu dia. Itu penting tuh Bang ya. Penting. Terus istri Istri harus. dan anak-anak. Kalau mereka nggak setuju juga Nggak setuju, percuma. ya. Ya. Akhirnya mereka jadi beban juga kan. Betul. Ya. Ya. Oke. Nih kita kebahasan tadi Bang. Ya. Komisi 3, Abang di Komisi 3. Ya. Dari awal sampai saat ini Bang? Atau memang ada perubahan? Dari awal sampai hari ini. Komisi 3 Iya. ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, Ya. ada beberapa yang dibidanginya Bang. Ya. Mungkin bisa dijelaskan nih Bang. Ya. Seperti apa nih Bang? Ya, sekarang kan hari ini kami bermitra dengan 8 OPD yang tadi Adinda sebutkan. Iya. Bahwa hari ini mereka bekerja cukup baik dan mereka memang juga semangatnya sama. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat terutama. Tapi memang tidak ada yang sempurna. Benar. Semua itu tidak ada yang langsung datang ujuk-ujuk Instan. clear, ya. instan, nggak ada. Ya kekurangan sana sini itu hal yang wajar. Tapi bagaimana niat kita di pemerintah dan juga kami salah satu unsur penyelenggara pemerintah, DPRD juga mensupport. Ya kalau dibilang masalah Dumai wajar. Dumai itu kota berkembang. Benar. Dan hari ini Dumai menjadi destinasi investasi gitu loh. juga Nah, ya, artinya perusahaan pasti ya. punya dalam problem ke masyarakatnya ataupun kita lihat hari ini infrastruktur banyak yang rusak dan segala macam. Tapi insya Allah pemerintah serius. Pemerintah serius Pemerintah dan tentunya DPRD sebagai pengawas ya. Dan pengawas legislasi, ya, itu penyelenggara satu. undang-undangnya juga. Betul ya. dan jelas Anggaran kami kan? dukung. Kami dukung. Ya. Dukung dalam bentuk anggarannya juga ya. Terus mendekati, berarti nggak lama lagi nih kontestasi nih Bang. Ya 5 bulan. 5 bulan lagi, Februari Bang ya. Ya. Februari ya. Ya. Ada niatan Bang. Niatan apa tuh? Niatan untuk melanjutkan yang sudah ada nih Bang. Oh, yang sudah ada dua pasti. periode udah kan? Sudah, Nah, ini kan melanjutkan lagi. insya Allah. Atau ada tawaran lain Bang? Nggak ada. Benar.
nggak ada. Artinya masih komit dengan yang Ya, saat ini. ya. Kalau muncul ada tawaran, ini kan seperti Ya. memang posisinya nih kita yang kita sampaikan ini di masyarakat nih Bang yang berkembang nih Bang. ya, Ada isu-isu nih, isu ini kan makanya ada benar ada enggak nih. Ya. Makanya kita hadirkan Abang langsung nanya kebenarannya nih. ya, Ada yang menyebutkan bahwasannya Abang digadang-gadangkan jadi pasangan salah satu incumbent lah ya. Mungkin karena incumbent lah, bukan salah satu, berarti satu incumbent ya. Untuk menjadi wakilnya. Mungkin dilirik lah, mungkin salah satu prioritas mungkin dari mereka. Tanggapan Abang nih Bang? Pertama incumbent ya. Ya. Incumbent itu sahabat. Ya, Tapi sahabat. fotonya mesra loh Bang. Oh ya, itu makanya sahabat itu. Jadi Sahabat kemesraan di foto itu di media sosial itu kadang menjadi asumsi orang Ya. Bang. Jadi incumbent itu Mm-mm. sahabat. Sahabat benar ya. Ya, artinya beliau punya kemampuan dan beliau memang sungguh-sungguh dan itu kita sebagai sahabat wajib mendukung. Benar. Ya, wajib mendukung. Nah, kedua, saya ngukur diri. Ya. Ya, pantas nggak pantas, sanggup nggak sanggup, mampu nggak mampu, saya juga belum. Mungkin yang lain lebih banyak punya kelebihan dan memang mereka siap. Tapi kalau saya belum punya kemampuan untuk itu, saya ngukur diri saya. Artinya apa yang saya jalani hari ini, ya ini merupakan bagian tanggung jawab. Nah, kalau dibilang di luar, Ci, kau punya hubungan dengan Pak Wali, kau ingin maju. Ya. Di sini saya sampaikan bahwa saya tidak punya keinginan itu dan saya bersahabat sama beliau karena dia orang baik Ya. dan dia punya cita-cita besar untuk Dumai dan kami wajib mendukung dia gitu. Benar. Itu. Jadi jawabannya Only that. Bahwa kita mendukung dia. Iya. Dan mudah-mudahan beliau itu tetap istiqomah, Istiqomah. ya, tetap semangat yang tinggi karena hari ini kita bangga Dumai punya APBD yang tembus di angka 2T. Dan tahun depan mudah-mudahan juga beliau dengan semangat yang tinggi diridhoi Allah juga bisa sampai ke titik itu dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke. Jadi meluruskan nih. Belum lurus Bang. Ah, Bisa saya tanyain lagi Bang. Ya, Saya perjelas ya, Bang. ya. Seandainya nih ya, Abang ditawarkan, ya. tanggapan Abang nih? Seandainya Ditawarkan boleh ditolak dong. boleh. Boleh kan? Heeh. Boleh. Tapi bahasanya gimana nih? Abang Ya. tolak apa tidak nih? Ya, sekarang Atau memang rahasia atau seperti apa? Boleh lah. nah, hari Ya. ini saya ngukur diri, Adik. Saya ukur diri saya bahwa saya juga punya kemampuan apa Ya. dan saya juga ada berdiri di mana. Ketua restu dari orang tua, restu istri dan anak-anak, juga Ya. sahabat. Juga saya punya konstituen kan. Ya benar. Apakah konstituen juga setuju yang sudah membantu saya selama ini? Apakah memang mereka ikhlas? Ya, saya rasa juga kalau ditanya satu-satu mereka belum. Belum memang. Belum dan saya Jadi, sendiri juga belum. Atas dasar pertimbangan itu Mm-mm, belum ya. belum. Dalam artian bukan berarti tidak mungkin. Mungkin next time atau seperti apa itu lain cerita ya. Ya, rezeki ini kan kita nggak bisa duga deh ya. Ya. Kadang waktu jalan begitu cepat. Ya, kita juga nggak bisa memprediksi kita Ya. bakal jadi apa. Benar-benar. Atau besok pagi kita jadi apa, Ya. kan nggak bisa deh ya. Tapi ya kita jalani saja. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini, kunci pertama adalah kita ikhlas, belajar ikhlas untuk bermanfaat untuk orang banyak, itu yang penting. Amin ya. Itu. Jadi sudah jelas ya buat warga Kota Dumai yang selama ini mungkin berhembusan ya isu-isu dan gosip-gosip nakal. Ya sebenarnya paling menjelang kontestasi pemilihan di 2024 ini hal yang biasa lah Bang, lumrah sebenarnya isu Betul. seperti itu. Cuma di sini Bang Haji sudah menegaskan ya, sudah menyampaikan dan sudah mengklarifikasi ya. Betul. Toh itu pun tidak mutlak juga sebenarnya. Karena ini kita hidup nih kan kita nggak tahu juga nih apa yang bakal terjadi ke depannya Bang ya. Ya. Toh dan memang kalau sudah memang itu sudah takdir, sudah kehendak yang di atas dan memang sudah maunya orang nih kalau kita sudah masyarakat menginginkan kenapa tidak gitu kan. Betul. Benar, tapi intinya untuk saat ini Bang Haji hanya memilih untuk menjalani saja lah itu ya, Ya seperti kan, tiap kesimpulan pagi, itu ya. tiap pagi kita bangun kan, Bangun. habis sholat kan, Nah, terus kita mandi, benar. kita lihat kaca, Ngaca. ini ngaca nih, ini kok mau jadi apa gitu kan. Artinya kita ngukur lah. Ya ngukur diri ya Bang. Tapi yang jelas hari ini kita dukung pemerintah. Mm-mm. Mudah-mudahan pemerintah bisa menjalankan visi misinya dan memang masyarakat bisa terbantu. Iya. Itu harapan sih. Kita anak-anak Dumai ini apa sih yang mau dicari lagi? Kita harus Iya. bangun kampung kan. Iya benar. Bagaimana kita bisa bangun kampung ini ya bagi saya nggak bisa juga Pak Wali atau pemerintah sendiri Harus bekerja sama. kerja sama DPRD-nya, masyarakatnya juga harus Intinya, nyatu.
kita punya porsi masing-masing ya, Pasti. di bidangnya masing-masing. Betul. Kita punya kontribusi yang Betul nih kan? menjawab. Bener lah Bang. Adik kan di sini. Iya, benar. Adik itu di situ. Kalau nggak kayak gitu kan beda-beda jadi. Iya kan? Punya benar. tugas masing-masing Iya. kan? Nah, artinya Mm-mm. tidak ada yang bisa melompati apa yang menjadi tugas dan fungsi. Masing-masing punya cara, strategi masing-masing. Benar. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa membawa Dumai ke depan jauh lebih baik. Intinya jangan mencari suatu hal yang kecil di masalah-masalahkan, digadang-gadangkan. Ya. Kadang orang menilai kan gini, masih banyak orang Bang di Dumai ini selalu hanya bisa menjadi penonton. Penonton pun kalau hanya sekedar menonton enak. Ya. Ini menghujat ya malah berkomentar yang apa kan kalau di bola gitu penonton tuh lebih hebat daripada pemain. Oh, pasti. ya kan? Komentator lebih canggih ya. Iya, komentarin suatu hal yang justru bukan saran kritik yang membangun, malah Iya. kadang-kadang malah melemahkan orang. Tapi gitu kan. Dek, ada satu hal. Ya. Bahwa kita butuh peran-peran itu. Artinya datar juga nggak baik, Nggak baik ya. juga ya. Tapi kalau ada selenting yang seperti itu ya kita anggap ini masukan ya. Kita harus bisa dewasa. Kayak tergantung menyikapinya sebenarnya Bang ya. Itu dia. Ya kan nggak mungkin juga orang itu hak. Hak orang mau suka Hak sama berpendapat kita atau ya. tidak ya. Oh. Yang penting jangan melewati batasnya Iya. kan gitu. Intinya kan jangan sampai ini kan media sosial kan, Iya. rata-rata di media sosial mereka utarakan. Betul. Intinya sampaikan dengan bahasa-bahasa yang sopan, yang santun. Kalau memang mau Iya. menghujat, kayaknya nggak perlu kata-kata keluar yang dari norma agama, norma adat itu kan. Iya. Intinya itu seperti itulah Bang ya. Siap. 2 periode, Mm. waktu yang lama loh Bang. Kalau Yang kalau Hah? dijalani sebentar loh. Sebentar ya, nggak terasa sebenarnya. Ini udah mau tanding lagi Udah kan? mau tanding lagi Bang ya. Yakin kayak Bang. Nggak gini. Tapi saya yakin Bang. Ya. Tapi nggak perlu saya yakin apa, tapi saya yakin Ya. Bang. Apa tuh? Ya, kan di sini kan dapil abang nih. Ya. 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 Di sini kan abang nih ya. Intinya kita sudah termasuk orang tua juga saya di sini atau apa Iya. ya, suara-suara di masyarakat ya. Iya. Respon positif lah Bang. Ya, soal nanti itu kehendak Tuhan lah ya. Yang Sekarang kan, pastinya Dek. mudah-mudahan abang berbuat yang apa lakukan saat ini kayaknya sudah sangat membantu di masyarakat. Jadi kan Dek, Hmm, kita manusia biasa. benar. Tidak ada yang sempurna dari diri kita kan. Iya. Artinya kekurangan, kesalahan pasti ada. Hmm, Kita membalasnya dengan kerja. hmm, Apalagi kami punya amanah yang diserahkan masyarakat kan. hmm. Hidup satu kali. Ya. Terus kita mau jadi apa? Ada yang hidup 2 kali Bang, reinkarnasi Bang. Oh gitu. Kalau ada Sesuai dengan amal perbuatannya ya kan. dijual nggak di Alfamart? Kalau dijual di Alfamart mau Intinya beli. dengan keyakinan kita hidup cuma sekali Iya, Bang, ya. hidup satu Di agama kali. kita Iya. hidup cuma satu kali. Jadi Iya, terus ada lanjut. kita pengen punya harapan suatu saat kita ya saat kita sudah nggak ada lagi ya orang bisa mengenang apa yang sudah kita buat. Benar. Ya. Ya mudah-mudahan lebih banyak yang baiknya daripada yang buruknya. Itu dia. Boleh Bang? Ya. Nggak usah Bang, saya Oh, dulu Bang. boleh. Boleh dong Boleh. Bang ya. Silakan. Ini dari Cleo. Terima kasih Cleo. Ya, oke. Ini juga rekan-rekan yang sudah hadir bersama kita membantu kita selama ini Bang ya. Dari ALN Citra Network, ada madu asli Haji Toto Bang. Ini Ya. Jalan Melayu Bang. Iya, iya. Ya. Ya. Terus ini juga ada LV Kolagen ya buat Anda yang merasa dirinya cepat tua. Jadi Oh. biar nggak cepat tua. Boleh sponsor nih? Hah? Oh, boleh sponsor Boleh juga? dong, Oh, gitu. Bang. Pribadi juga boleh? Boleh dong Oh, Bang. Ini dari Gajah Mada juga. Terima kasih. Intinya Oke. mereka hadir di sini Bang, support kita dan bukan hanya Iya, sekedar finansial mereka hadirnya ya kita bisa sampai jalan hari inilah ya. Iya. Intinya terima kasih buat mereka. Bukan nilainya ya, kita hargai tapi mereka benar-benar memang support kita Bang ya. Ya. Ya kita memang itu seperti abang katakan tadi, kita nggak bisa sendiri. Ternyata kita Betul. butuh orang lain dengan porsinya masing-masing. Betul. Nggak bisa mereka duduk di sini, ya mungkin mereka seperti ini nongkrong produknya di sini. Iya, Ya. Mantap, mantap. Oke mantap. oke. Terus seperti saya katakan tadi 2 Ya. periode Bang. Ya. Apa yang sudah Bang lakukan nih? Kalau ditanya apa yang sudah dilakukan ya mungkin kalau aku jelaskan satu persatu Ya. juga kayaknya apa ya. Sesuai dengan maksud saya yang Ya. Abang lakukan sesuai dengan tanggung jawab dan porsi Abang di Komisi 3 ini Bang. Sekarang bagaimana dewan itu bekerja? Ya. Yang jelas kita punya ranah untuk menjemput aspirasi. Ya. Ya. Jemput aspirasi baik itu orang per orang, kita kelompok atau masyarakat dalam jumlah besar. Semua itu sudah ditata dan sudah diatur oleh regulasi. Lalu bagaimana sih kau harus memenuhi aspirasi itu? Sedikit saya cerita bahwa bisa melalui APBD, bisa melalui APBD provinsi, bisa melalui dana DAK bersama-sama pemerintah. Iya. Tapi ada yang terakhir, ini yang lebih penting, lebih sering, Apa nih Bang? kocek sendiri. Iya dong Bang. Ya kan? Lumrah. Ya lumrah. Heeh. Nah artinya itu kan ada di hati. Ya. Ya.
kuncinya ada di hati gitu. Artinya kita mau atau tidak, kita mau berbagi atau tidak. Kadang-kadang kan kita cuma berpikir, oh tugasku hanya sampai di APBD. Benar. Tapi ada hal-hal yang masyarakat butuh itu solusinya pingin cepat, kita berikan gitu loh. Benar. Lantas kita harus bawa ke ranah mana ini kan gitu. Itu tadi saya bilang. Akhirnya kocek sendiri Bang ya. Ya, hati dan kocek sendiri. Ya, intinya kalau kita memang ikhlas sih nggak masalah sih Bang. Ya, ini jadi nilai lain lah kita nilai pahala kita bukan secara pribadi ke bertanggung jawab ke lain kan, ke anggaran kan, tapi itu pribadi kita lah. Intinya apapun yang sudah Abang lakukan ya mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat orang banyak ya. Amin. Terus hadirnya Abang di DPRD Kota Dumai. Amin. Juga sama seperti itu. Amin. Itu keinginan tentunya. Dia tetap istiqomah juga Bang ya. Ya, oke. Terus ini Bang. Ya. Terkait Adipura nih Bang. Kadang Bang, gini ya, dengan kita ngeliat kondisi Dumai gitu ya, banjir, sampah ya. Orang Dumai sendiri, bukan saya ngomong loh Bang, ya. Ini yang terkait di media sosial, Abang bisa lihat sendiri, Abang bisa lihat sendiri bagaimana orang kok bisa ya gitu ya. Intinya jawaban kok bisa ini harus jadi kita bisa gitu Bang, ya kan? Jadi jauh ini Bang, kita pengennya pemerintah juga serius nih Bang dalam hal ini, konsen dengan isu-isu yang terkait seperti banjir, sampah nih Bang ya. DPRD sendiri mendorong nih Bang, seperti apa Bang? Ya, sekarang gini, kadang kita kalau ngelihat dengan kasat mata bahwa Dumai masih ada problem banjir, masih ada sampah dan segala macam, terus orang bertanya, kok bisa sih dapat Adipura? Terus saya sampaikan bahwa Adipura tidak dilihat dari kondisi-kondisi yang di depan mata. Benar. Terus? Tapi langkah-langkah ini diambil pemerintah, administrasi, dan ada beberapa titik yang menjadi patokan sudah berjalan dengan baik, itu juga menjadi penilaian kan. Nah, kita dari DPRD jujur kita bantu, kita dukung. Pak Wali dalam setiap kesempatan juga menyampaikan banyak program hikmat ini dan segala macam. Kita apresiasi Pak. Hari ini pemerintah bekerja dengan baik. Mana ada sih pemerintah yang bisa dikatakan bahwa dia sempurna? Iya. Nggak ada Pak. Di pusat sana sendiri, itu juga nggak bisa kita bilang. Benar. Ya. Tapi hari ini kita lihat peningkatan demi peningkatan. Mau tidak mau, suka tidak suka. Hari ini banyak peningkatan yang udah dicapai oleh pemerintah. Nah kita DPRD sebagai mitra, apalagi kita memegang kebijakan anggaran, fungsi legislasi dan pengawasan. Nah ini kita support dengan produk-produk perda dan segala macam untuk memudahkan. Nah hari ini kita apresiasi pemerintah dan kita dukung. Selama itu untuk Dumai, selama itu untuk masyarakat Dumai, kita go. Ya tentu kan nggak semuanya bisa puas, nggak semuanya bisa senang, itu hal yang wajar dan kami juga tetap mengingatkan pemerintah tetap istiqomah dan terus berjalan. Menghabiskan apa yang menjadi program, menghabiskan waktu yang memang sudah ditentukan sampai dia ke titik di mana kita berharap bahwa visi dan misi Pak Wali Kota bersama pemerintah bisa dihitung, terukur dan terarah memang untuk Kota Dumai. Iya. Jadi intinya pada masyarakat juga kita sampaikan bahwasannya boleh menilai ya, boleh silakan saja Anda bebas untuk berpendapat, menyampaikan komentar apapun itu. Cuma lebih fair jika Anda masyarakat Kota Dumai juga melihat dari sebanyak aspek. Betul. Ya. Melihat banyak aspek ini dan ini dari 10 item mungkin kita dapatin 2 atau 3 yang mungkin tidak baik tapi 7-nya baik. Kayaknya itu lebih bisa membuat kita pertimbangan nih dalam kita menyampaikan pendapat tadi. Betul. Ya. Jadi itu lebih fair kayaknya Bang ya. Lebih fair. Kalau seandainya pun tidak bisa seperti itu ya minimal minimal jangan ngomong yang sesuka hati lah. Minimal ya tadi kita pengennya mereka masyarakat Kota Dumai ini lebih cerdas, lebih apa namanya Bang? Mengontrol apa namanya Bang? Kalau gitu Bang. Menyaring ya. Menyaring informasi terus mencari tahu juga nih. Jangan gini. Kadang kita dengar teman-teman atau masyarakat, kenapa pemerintah membiarkan hiburan malam dan segala macam itu semakin tumbuh. Tapi ada satu hal penting yang harus kita pahami bahwa yang punya kebijakan izin itu siapa? Yang memberikan izin itu siapa? Karena setahu saya pribadi nih Bang ya. Ini izinnya bukan dari kita, bukan dari pemerintah daerah, dari nasional. Tapi kadang mereka tidak mengerti ini tadi, tidak mau tahu tadi, hasilnya menyalahkan saja. Terus disalahkan pemerintah, Pak Wali gitu kan, atau DPRD. Semenjak Undang-Undang Ciptaker itu keluar, terbit beberapa peraturan yang mana bahwa izin itu ada di pusat. Ada di pusat. Hari ini dengan OSS, ya kan? Itu sekarang orang tinggal input, ketik apa online, jadi. Dapat izin dari pusat. Dia dapat, dia tinggal kasih tahu RT, lurah, camat, Pak,
saya udah punya izin, saya mau bangun ini, bangun itu. Ya. Artinya hari ini banyak cara yang memang kita pelan-pelan meluruskan itu. Memang kalau kita mau berbicara, kalau kita nggak paham, kita nggak mengerti betul, akhirnya kita sembarang kan. Nah, kita kan cuman pingin meluruskan apa yang ada di masyarakat bahwa ini loh, kenapa ini begini, ini loh. Nah, itu tugasnya siapa? Tugasnya media, tugasnya apa juga? DPRD juga. Ya, artinya meluruskan bahwa kami meluruskan, tidak membela Pak Wali, tidak membela pemerintah. Kita menyampaikan yang kita pahami dengan baik. Iya. Itu dia. Ya, intinya kalau terkait tugas tadi, sebenarnya yang tahu ini punya tanggung jawab moral juga nih, Bang. Betul. Ya soal tadi menyampaikan tadi kan. Jadi dari tadi yang udah tahu disebarkan ke sini, akhirnya kan banyak yang tahu nih akhirnya kan. Iya. Sebenarnya kayak gitu lah. Tapi kadang-kadang masih ada juga yang apatis, yaitu pribadi orang lah ya. Itu hak ya, hak orang kita nggak mau. Tapi kita pengennya masyarakat Dumai lebih cerdas lagi, lebih mau berbagi lagi seputar hal-hal positif nih, ya. Kalau hal yang buruk ya nggak usah disimpan aja. Tapi kalau yang positif nih wajib kita tularkan nih, Bang ya. Tidak pedulilah backgroundnya apa ya. Saya cuma inilah gitu kan. Saya nggak punya kompeten. Dia nggak perlu setelah itu yang minimal tidak bisa berbuat banyak, berbuat sedikit. Ya, dia berkontribusi untuk hal apapun boleh dengan kapasitas dan kemampuan kita kan, Bang. Betul. Terus nih, Bang. Ya. Rumah sakit nih bagian abang nih, Bang ya. Rumah sakit, Bang ya. Intinya kita apresiasi lah bahwasanya saat ini tanpa BPJS pun tinggal menunjukkan KTP, masyarakat Kota Dumai bisa berobat secara gratis ya. Ya mungkin saja yang kita lihat belum optimal pelayanan, mungkin itu biasa lah, intinya kayak itu biasa. Tapi ya mungkin intinya kedepannya kita pengen lah lebih optimal lagi. Intinya saat ini sudah terjadi, udah sangat baik nih, Bang. Nggak perlu ribet kita ngurusin BPJS dulu, kita nggak punya BPJS kan, disodor KTP udah bisa gitu kan. Enak, saya pernah beberapa kali juga ngantar teman ya, ternyata kayak gini malah bagus nih, karena sebelumnya tidak seperti ini gitu kan. Ya tinggal saja mungkin namanya kita pengen yang lebih baik lagi, kita optimalkan ya. Gimana nih, Bang? Ini lagi-lagi bicara Pak Wali nih. Nggak usah Pak Wali dulu, Bang. Nanti dipikir. Kita ngomong sebagai kapasitas abang DPRD aja lah. Arti apapun kebijakan di daerah ini sesuai dengan PP 12 itu, kekuasaan di Pak Wali. Dalam arti kebijakan untuk yang menyentuh orang banyak. Nah, beliau hari ini sudah memikirkan itu. Contoh, hari ini orang komplain soal pagi datang daftar terus terlalu banyak urusan pendaftaran sehingga makan waktu lama dan mereka bolak-balik ke atas. Hari ini Pak Wali bersama jajaran di RSUD sudah memikirkan beberapa strategi untuk memotong langkah administrasi yang begitu panjang menjadi pendek. Nanti kita bisa lihat sama-sama di awal tahun dan seterusnya bahwa rumah sakit sudah melakukan pembenahan. Dan teman-teman DPRD sudah mengerti dan sudah menerima program itu, bahwa kita sepakat untuk memperbaiki sistem yang sekarang ada menjadi jauh lebih baik. Jadi sistem birokrasinya mungkin agak. Kadang kita dalam mendaftar kan pagi nanti tunggu ke atas. Oke lah kalau mungkin sakitnya mungkin masih yang wajar, masih bisa ditangani lama. Kita yang kasihan ini mungkin ada pasien yang mungkin butuh penanganan cepat nih, Bang. Udah kejang-kejang, lambat prosesnya gimana nih, Bang? Itu kan itu seperti itu. Mudah-mudahan ya yang dicanangkan ini awal tahun, Bang ya. Insya Allah awal tahun sudah berjalan. Dan itu bukti keseriusan pemerintah dan DPRD, dan saya yakin juga teman-teman DPRD semangatnya sama, bisa mendukung program-program yang memang terukur dan terarah untuk masyarakat. Saya rasa seperti itu. Oke, masyarakat Kota Dumai ya, yang pasti sudah tahu lah, intinya sudah merasakan juga sebahagian, intinya ada perubahan yang lebih baik lah di era ini. Yang mungkin pernah mencoba datang ke rumah sakit tinggal nunjukin KTP udah pernah pastinya. Saya sendiri walaupun belum pernah berobat ke sana, tapi saya pernah beberapa kali mengantarkan orang ya. Dan ternyata ketimbang yang sebelumnya ya, yang agak ribet nih, Bang. Saya agak ribet, Bang, karena BPJS nggak ada nggak ada ya. Kalau pernah ada BPJS banyak lagi, Bang, yang dianukan. Ternyata ya sekarang tinggal nunjukin KTP kok. Berobat terus nanti obatnya ini berapa nih, Bang? Gratis gitu ya. Gratis kan, Bang? Gratis ya. Beneran gratis ya. Jadi ini sebenarnya pemerintah ini menanggung biaya nih, Bang. Untuk rumah sakit umum ya, mereka punya dana blood sendiri ya. Dan juga untuk operasional dan lain-lain yang memang di luar dana pemanfaatan dana blood, pemerintah support kok. Artinya tahun depan juga kita ada pembangunan, kalau nggak salah itu kemarin di pembangunan gedung baru untuk mengantisipasi kekurangan ruangan, dan juga ada sistem. Nah, sistem ini juga baik. Nanti mungkin suatu saat Ade bisa bicara langsung sama dokter direktur ya, bahwa ada sistem yang memang
untuk penanggulangan dalam operasi dan segala macam itu ada sistem yang memang bisa membantu si dokter juga dengan profesor atau dokter di luar sana sehingga operasi bisa berjalan lancar. Artinya selama itu memang bermanfaat untuk Dumai, kita di DPRD terutama di komisi ada pimpinan kami Pak Asrijal ya, di komisi 3 ada Pak Roni Bakara, ada Bu Haslinar, dan kami anggota sama semangatnya, dan kami juga intens melihat bagaimana pemanfaatan hasil dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap teman-teman mitra kerja dari Komisi 3. Oke. Insyaallah Bang ya. Intinya yang saat ini dilakukan oleh Komisi 3 DPRD Kota Dumai konsisten ya. Ini nanyanya kan saya anggota ya. Nggak resmi komisi ya. Kalau komisi ada pimpinan Pak. Benar Pak Aslizar ya, saya pernah diundang tuh Bang. Iya. Buka bersama Bang. Selamat malam Pak Aslizar kalau mau nanti akhirnya memantau video kita. Intinya yang saya tahu juga DPRD Kota Dumai Komisi 3 tetap konsisten, apapun yang dikeluhkan masyarakat akan ditampung ya Bang ya. Berkaitan dengan bidangnya yang ditangani kan. Masuk yang kita omongin tadi seputar rumah sakit, kesehatan masyarakat kan. Ya mudah-mudahan yang dilakukan DPRD tadi melakukan pengawasan terus, mendorong juga, dan tentunya pemerintah akan lebih mengoptimalkan ya, mendorong rumah sakitnya untuk lebih mengoptimalkan pelayanan. Jadi pelayanan yang gratisan walaupun hanya modal KTP ya, tapi juga dimaksimalkan nih, jangan dibeda-bedain gitu ya. Oke. Terus Bang, langkah ke depan nih Bang, kan bakal maju lagi nih rencana nih. Insya Allah Bang ya. Kira-kira gimana nih Bang? Saya mau detail nggak enak juga nih. Kira-kira gimana nih Bang, gitu aja lah. Yang jelas hari ini saya berubah dapil. Tahun depan insya Allah kalau kita berubah dapil. Dapilnya pindah Bang? Dapil tetap, cuma ada penggabungan dan ada pengurangan ya. Kemana nih Bang? Kalau dulu kan Dumai Selatan, Dumai Barat. Hari ini di Dumai Selatan dan Dumai Kota. Dumai Kota. Ya saya yakin juga teman-teman yang di DPRD juga punya strategi masing-masing. Ya kita berjalan sesuai dengan kemampuan, tugas dan fungsi. Ya sedini mungkin kita mengetahui bahwa kita juga punya tanggung jawab ya, artinya kita tidak perlu membohongi, artinya menjanjikan sesuatu. Tentu kita bekerja sesuai dengan kapasitas saja. Dan mudah-mudahan kalau memang kita dikasih rezeki umur, kesehatan, bisa duduk lagi atau masih diberi kesempatan untuk berjuang ya alhamdulillah. Itu aja. Mengalir aja lah Bang ya. Mengalir, tentunya berbuat saja sesuai dengan waktu yang masih ada waktu juga nih kan. Ada 5 bulan. 5 bulan lagi sampai panjang nih Bang. Dia dimanfaatin aja 5 bulan ini, nggak usah mikir yang aneh dulu, yang aneh dulu berkaitan dengan kampanye dulu, nanti lah. Yang ini aja jalani dulu. Jalani yang ada aja. Nggak mau cucuri star juga Bang. Nggak. Ya, jadi jangan salah paham dulu ya. Warga Kota Dumai, hadirnya Bang Aci malam hari ini di sini, ini bukan bagian dari itu ya. Kami hadirkan POV, hadirkan Bang Aci dalam kapasitas beliau sebagai anggota DPRD Kota Dumai, Komisi 3 Bang ya. Di surat undangan juga kayak gitu kan Bang? Iya, sesuai. Dengan surat undangan. Kalau mungkin saya ngundangnya sebagai caleg, mungkin beliau nggak akan mau hadir. Karena nunggu DTS gitu ya. Karena nggak boleh juga kan Bang ya. Takutnya nanti menyalahi aturan juga di saat orang kampanye, padahal sosialisasi ya. Karena sosialisasi sama kampanye mirip-mirip loh Bang. Dia sebenarnya adik kakak ya. Iya adik kakak, cuma bedanya jangan ngajak gitu kan. Cuman caranya beda ya. Caranya beda. Ya kalau saya tanggap kayak gitu aja, deket sebenarnya hubungannya tuh. Deket banget. Terkait dengan munculnya hari ini banyak tokoh muda lah Bang, yang saya lihat tokoh-tokoh muda, anak-anak muda yang juga ingin terjun nih di bidang politik. Tanggapan nih Abang nih sebagai yang udah 2 periode nih. Kita bangga. Artinya memang sudah selayaknya seperti itu. Dan Dumai memang butuh tokoh-tokoh muda. Artinya hari ini kita akan sampai di titik kita kekurangan kader ya. Dan juga kita butuh tokoh-tokoh yang suatu saat adik-adik ini sebagai regenerasi. Benar. Dan kita dukung ya mereka-mereka yang hari ini aktif, yang hari ini ikut juga mencaleg. Dan ini apresiasi buat Kota Dumai. Begitu semangatnya adik-adik dan memang terpacu untuk menempuh jalur politik. Dan itu satu kebanggaan buat kita. Jadi suatu saat kita mau sampai kapan sih? Emangnya kita mau sampai kapan ini mau jadi ya? Tapi suatu saat kita suka nggak suka kita akan sampai di titiknya dan memang kita pada suatu ketika akan digantikan. Digantikan. Nah itu disiapkan regenerasi itu dari sekarang. Disiapkan dalam artian juga pendidikan politiknya juga dimatengkan kita ya. Jadi jangan juga mereka namanya instan gitu kan. Betul. Intinya juga harus dipelajarin juga. Sebab gini, politik itu tidak gampang. Iya, benar. Politik itu bisa dipelajari dan juga otodidak. Tergantung niat.
Dan politik itu tidak semudah kita bayangkan. Dia butuh perjuangan dan pengorbanan. Iya. Tanpa perjuangan dan pengorbanan, nol. Iya, benar. Hari ini mungkin kita sama-sama bisa lihat, tanpa perjuangan dan pengorbanan tidak akan terjadi apa-apa. Nah, kita memang harus siap, dan kami mendukung adik-adik terus berkarya. Suatu saat kalian yang akan bangun Dumai, suatu saat kalian akan duduk di posisi-posisi itu. Intinya juga kalau kita melihat banyaknya antusias masyarakat, apalagi pemuda-pemuda atau tokoh muda ini untuk hadir dalam kontestasi ini, berarti kita juga ngelihat bahwa demokrasi ini juga hidup kan, ya. Demokrasi ini juga berjalan, ketimbang tidak ada yang mendaftar ya. Ini saya lihat kemarin data sementaranya hampir 600-an bang, benar ya? Betul. Nanti mungkin di Oktober nanti DTS-nya baru ketahuan nih berapa siapa yang pasti ya, yang bulan November ya bang, tanggal 4 kalau nggak salah. Tapi yang sementara udah keluar bang ya? DCS sudah keluar. Tinggal DCT aja nanti insya Allah awal bulan November. Dan kita berharap ya adik-adik yang muda-muda ini ikut bersaing dalam kontestasi ini kan. Saran abang nih, saran abang buat adik-adik kita nih, buat tokoh-tokoh muda yang bakal terjun nih. Intinya juga butuh saran dari seorang Bang Aci nih, yang udah 2 periode dan juga udah jalani sejauh ini. 2 periode kan gak jamin. Ya intinya udah dianggap senior nih bang ya. Oh gitu. Intinya yang dituakan lah kalau salah dia. Iya. Terkait seandainya mereka nanti dan kontestasi ini kan berarti ngomong ada menang ada kalah nih bang. Takutnya ada yang banyak orang yang siap untuk menang, giliran untuk kalah nggak siap. Gimana nih bang? Yang pertama kita berjuang sesuai dengan kemampuan. Niatkan dalam hati bahwa kita punya niat yang baik, bahwa kita ingin bermanfaat untuk orang banyak. Benar. Ya, karena memang itu udah tugas dan tanggung jawabnya. Dan dalam berjuang kita harus jujur, ya kita nggak perlu black campaign, kita nggak perlu menjatuhkan orang hanya untuk menaikkan diri, kita nggak perlu selalu merasa benar dan orang lain salah, nggak perlu. Jalani track yang sudah ada untuk kita, untuk kalian, dan apabila kita gagal, terus semangat, kita bangun lagi kepercayaan diri, dan memang kita juga harus membangun lagi kepercayaan publik. Ya, kepercayaan publik, dan kita juga siap untuk melangkah. Kalau kalah menang itu ya namanya kontestasi hal biasa bang. Hal yang biasa, tapi hal yang paling penting adalah jangan kita rusak citra pemilu. Ya, jangan kita rusak dengan black campaign dan segala macam. Jalani saja ya. Orang menjatuhkan orang nggak perlu ya. Karena udah janji Allah juga kan, janji Tuhan. Ya kan balik ke kau kan. Ya, jadi artinya silakan jalani dengan baik. Semoga adik-adik kita ini akan menetas menjadi kader-kader pemimpin Dumai yang suatu saat juga akan kita banggakan. Iya. Kita percaya bahwasanya di rukun iman ada kodar dan kodar bang ya. Ada takdir baik dan ada takdir buruk. Oke, takdir nggak bisa dirubah, tapi kalau nasib bisa bang ya. Betul. Kalau nasibnya dia mau jadi anggota dewan nih, tapi upaya yang dilakukan mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia raihnya, nggak bakal ketemu. Nasib tadi kita bisa rubah, tapi kalau sudah ketentuan kalau takdir nggak bisa. Ya. Oke bang. Siap. Mungkin ada beberapa pembahasan yang sudah kita bahas tadi, mudah-mudahan juga bisa menginformasi, bisa mengedukasi masyarakat, dan juga bisa mengklarifikasi juga nih. Terakhir nih bang, kita mau terkait pesta politik tadi bang, 2024. Pesan buat masyarakat Kota Dumai, kita nggak mau lah adanya pesta politik ini menjadi kita terpecah belah. Kita antisipasi antisipasi ya. Kita pengen tetap masyarakat, biarpun apapun beda pilihannya, apapun yang Anda dukung ya, silakan saja, sebatas wajar saja. Jangan sampai ribut ya, jangan sampai ada pergesekan-pergesekan yang akhirnya memecah belah kita di Kota Dumai ini bang. Saran buat masyarakat bang. Masyarakat harus lebih bisa melihat bahwa kontestasi ini adalah hal yang biasa, perbedaan kita dalam memilih atau yang dipilih, itu hal yang biasa juga. Yang penting bagaimana kita menjaga keamanan kenyamanan kota ini sehingga tidak memecah belah. Benar. Dan mudah-mudahan juga masyarakat bisa melihat mana pilihannya masing-masing, yang nggak perlu harus bertengkar atau memperjuangkan yang berlebihan, ya. Tapi jalani saja dengan baik. Mudah-mudahan Kota Dumai tetap aman, nyaman, tertib, kota idaman. Benar ya. Terkait dari isu-isu yang berkembang, 2024 ini bakal jadi pemilu yang panas, hot, ya mungkin itulah. Itu biar aja mereka menganalisa. Memang Dumai panas kok. Ya panas, memang udah panas bang. Cuacanya ya. Cuacanya. Tapi mudah-mudahan di Dumai tetap adem ayem aja bang ya. Insya Allah. Kita menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Dumai. Tetap akur, rukun, berbeda macam, ada suku lain. Tidak itu jadikan suatu alasan untuk Bhinneka Tunggal Ika. Benar ya. Karena kata Dumai ini kayaknya jadi miniatur Indonesia nih bang. Banyak juga nih ya. Suku-suku yang berbeda-beda. Tapi sejauh ini alhamdulillah kita aman-aman aja. Amin. Mudah-mudahan tetap seperti itu kita pengennya ya. Di gejolak-gejolak apapun yang muncul ya.
kita bawa musyawarah itu ya. Betul, Orang Indonesia betul. itu seperti itu, kedepankan musyawarah, Betul. semua bisa dibicarakan, Betul. ajak ngopi itu aja lah. Masa gara-gara politik nggak teguran ya kan? Iya, itulah. Kan nggak boleh kan? Iya itu makanya itu jadi suatu hal nggak anu juga, nggak baik juga buat demokrasi kita, buat Betul. politik kita kan. Ya berbesar hati sajalah. Mudah-mudahan tidak ada lagi di tahun ini atau 2004 cebong kampret lagi ya bang. Insyaallah. Ya kan dulu kan ada bang. Dulu ya. Ya cebong kampret pendukung ini bilang cebong, gitu. pendukung itu si kampret ya cebong. Ya mudah-mudahan agak usah lah kayak gitu, itu kan binatang gitu kan kita Iya. tunjukkan kepada Paling teman sebenarnya kita. cebong dan kampret sama ya. Kampret anak cebong bang ya. Jadi itulah ya. Kadal gurun bang lawannya bang. Oh, sekarang ya. Nah, kadal gurun ya. Cebong kampret tuh sebelahnya nih kadal gurun ya. Ya apapun itu ya. Itu jangan jadikan suatu hal yang kita adakan lagi nih yang udah mulai sepi nih. Jangan ada lagi nih intinya sebatas lah ya, kita pahami diri kita juga, Iya. kapasitas kita juga. Toh kita kalau mau mendukung siapapun ya pilih nanti di Iya. pemilihan suara kan. Iya. Kita simpannya dalam hati kita. Iya. Sebatas itu aja kan. Iya. Gak usah berlebihan Kak. Kan banget. rahasia tuh. Iya rahasia. Iya kan? Bebas, umum, rahasia. Iya. Apa dulu azas pemilu bang? Zaman dulu bang? Luber ya bang? Lu, Bang. Langsung umum bebas. Tapi kalau nggak tahu, Iya, kalau iya. sekarang azasnya nggak tahu deh bang. Iya, berekspresi boleh. Boleh ya? Silakan berekspresi, itu kan hak ya. Menentukan orang juga itu Iya, hak. iya, iya. Tapi jangan sampai terpecah belah. Gitu ya. Itu jangan memecah belah tuh, jangan menyinggung orang juga. Ada pilihan orang itu ya. Betul. Oke, saran nih bang buat kami nih bang. Ya, Tolong bang. Ya. Kami butuh saran dan masukan podcast of view ya. Jadi Alhamdulillah. masalah sudut pandang nih bang. Ya sebenarnya ini momen ya, artinya ada segmen-segmen di dalam berkarya ini. Abang. Ini salah satunya yang memang dibutuhkan. Nah, mudah-mudahan POV bisa maju dan kami berharap suatu saat POV bisa menjadi penggagas untuk ya semacam ILC kecil-kecilan lah. Ya, untuk kota Ya. Dumai bang ya. Jadi ada terhadap isu, ada tokoh masyarakat, ada DPRD, ada eksekutif, dan ada juga teman-teman mungkin dari Tokoh masyarakat mungkin ya. ya pemuda dan segala macam ya bisa meningkat. Dan POV tetap semangat, tetap maju, mudah-mudahan bisa menyuarakan apa yang seharusnya disuarakan. Ya. Begitu Pak. Terima kasih Bang Haji atas Thank you banget nih kehadirannya. Kami sangat terima kasih ya Bang. Ya. Wal ya, kita makasih banget Ya. Bang Haji sudah hadir ke kita. Ya. Walaupun Tapi dekat- lama-lama Hah? Apa nih Bang? gara-gara ditanyain jadi lapar gitu. Makasih banyak Bang ya. Siap, Mudah-mudahan siap. kehadiran Abang di sini juga Oke. memberi manfaat, informasi kepada Sama-sama. masyarakat Kota Dumai. Oke. Sampai ketemu lagi Bang, kita Siap. sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.